Halo guys, teman-teman di Rupiah. Akhirnya kita konten tentang pasar lagi sejak kami pulang dari konferensi di Singapura. Ada video singkatnya ini kalian bisa tonton. Untuk yang belum nonton juga ada recap tentang Solana Breakpoint. Karena yang ini token 2049, tapi ada video khusus yang di hari Senin minggu lalu atau 2 minggu lalu itu tentang Breakpoint 2024. Jadi bisa aja langsung OTW ke channel YouTube Rupiah. Nah, banyak kejadian selama beberapa minggu terakhir di pasar dari sisi makro, dari sisi kripto. Nah, kita akan ulas hari ini, kita cari tahu sinyal apa yang pasar ingin kita pelajari, pengen kita petik pesan moralnya. Karena benar nggak nih mantra yang dibilang sama orang tentang Oktober atau Oktobul, atau yang katanya Q4 itu kuartal yang paling mantap performa gains aset kriptonya secara historis. Kita cari tahu yuk. Oke, let's go. Oke guys, jadi kalau kita menjawab pertanyaan apakah ini koreksi terakhir di tahun 2024 ini, kita bisa mulai dari yang makro dulu sebelum ke kriptonya. Nah, yang di makro ini udah ada beberapa video yang kita buat, saya sama Bliudi, dan itu intinya dari sisi makro pasar mulai tampak sangat konstruktif lagi. Jadi selama 2 minggu terakhir ada banyak pengembangan yang berjanji mengguncang aset berisiko selama kita masuk ke kuartal 4 ini dan ke tahun berikutnya. Nah, pengembangan itu dalam bentuk kebijakan pasar dalam negeri sama luar negeri. Nah, yang pertama dari AS, pertemuan FOMC tanggal 18 September, si Pak J. Paul itu kan naik ke mimbar, terus dia bilang katanya ini waktunya untuk menyesuaikan kebijakan. Nah, pernyataan itu jadi tanda berakhirnya rezim pengetatan moneter yang kita udah lalui di pasar selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Jadi dengan itu FOMC menurunkan target Fed Funds Rate atau FFR biasanya disingkat sebesar 50 basis point. Nah, komitmen pemangkasan suku bunga ini jadi yang pertama dari banyak pemangkasan suku bunga lainnya selama 12 atau lebih bulan ke depan. Nah, pasar tuh memproyeksikannya pemangkasan suku bunga masih ada 100 basis point lagi selama tahun depan. Dan ini seharusnya membuka jalan untuk likuiditas yang lebih deras untuk bisa masuk ke aset berisiko, di mana kripto ya salah satu aset berisiko yang harusnya sangat diuntungkan. Nah, proyeksi ini tentu bisa berubah mengikuti data ekonomi yang akan datang nanti, makanya kita bakal selalu update juga sampai akhir tahun ini, tapi arahnya jelas, secara umum bakal ada dorongan besar untuk likuiditas global. Nah, kemudian perubahan kebijakan ini bukan cuman di Fed AS. Jadi seperti yang kalian lihat, selain yang Fed AS, kita juga bahas yang Cina. Nah, di sini kita melihat bahwa Cina sama bank sentralnya, PBOC, itu mulai menunjukkan estafet. Jadi dia ngelanjutin yang Amerika Serikat, terus sekarang ngelanjutin Cina. Likuiditas estafet ini dengan rumor yang kita bahas di sini bahwa ada suntikan modal hampir 150 miliar dolar. Dan itu kalian bisa tonton videonya aja ya, dua, yang Fed AS sama yang bullrun di depan mata. Itu untuk dari sisi bank sentral Amerika Serikat sama yang Cina. Nah, Cina itu memang selalu berperan penting karena PBOC itu salah satu dari 2 bank sentral yang paling berpengaruh ke likuiditas global. Dan karenanya ke pasar kripto juga berpengaruh banget. Kita bisa ngeliat nih dampak Cina itu dirasain pas kita siklus bull 2017. Pas siklus bull 2020 sama 2021. Pas kita kena bear market di 2022. Kemudian kebangkitan di akhir tahun 2023 lalu. Terus sama koreksi di pertengahan tahun 2024 ini. Jadi secara likuiditasnya aja udah kerasa dampaknya. Dan tentu Cina itu bakal terus bermain peran lagi di sisa akhir tahun 2024 ini sampai ke tahun 2025 yang akan datang. Dan kalau kita ngelihat memang dari sisi Cinanya sendiri, pasar saham sama real estate-nya mereka itu memang hancur kan belakangan. Jadi udah ada tekanan ke para pembuat kebijakan, para legislator, itu selama berbulan-bulan udah menumpuk tekanannya di sana. Dan tambah lagi ada tekanan deflasi, ada ketidakseimbangan supply demand dalam negeri, terus ada juga kekhawatiran ekonominya nggak bertumbuh, terus sama keyakinan konsumen sama investor di Cina juga memudar. Itu lengkap deh bumbunya untuk merespons kebijakan yang besar sekarang. Nah, ini topik yang kita udah bahas, ini topik-topik poin-poinnya bukan
hal baru ini kalau misalkan kalian lihat di artikel Dashboard Member RR udah sejak akhir tahun lalu kita bahas tentang narasi pasar dan makro. Dan narasi pasar makro untuk tahun 2024 ini kalian bisa tonton videonya juga di channel YouTube RR. Jadi udah 9 bulan yang lalu. Nah, kalau perubahan kebijakan dari Amerika Serikat nih, dari Fed, terus dari Cina si PBOC itu dirasa belum cukup, dua bank sentral besar. Nah, kita bisa lihat satu lagi, yang ini pernyataannya dari Perdana Menteri yang akan baru aja dipilih, yaitu si Shigeru Ishiba untuk Jepang. Nah, minggu lalu si Ishiba ini menyatakan kalau kebijakan moneter Jepang harus tetap akomodatif, dia bilang. Memperkuat kebijakan yang belakangan kita lihat ya, 2 bulan lalu itu ada risiko global yang secara mendadak bikin kita kaget, yaitu yen carry trade. Dan itu yen carry trade tuh udah kita bahas tapi di Dashboard Member RR, dan itu intinya ya pokoknya orang bisa minjem yen karena suku bunganya rendah, hampir nol selama waktu yang cukup lama. Terus akhirnya dia konversi yen itu buat jadi mata uang yang suku bunganya lebih tinggi, contoh kayak USD di atas 4%. Jadi investor pakai USD itu untuk beli saham, beli obligasi, beli mungkin beberapa Bitcoin, karena berharap dengan yield yang lebih gede itu dia bisa nutupin bunga utang yen yang hampir nol, dan akibatnya ada sisa kan. Jadi bisa dia selisihnya bisa dia kantongin untuk marginnya itu. Jadi dengan gabungan posisi kebijakan yang akomodatif nih ya, dari 3 likuiditas gede bank sentral besar, dari Amerika Serikat, dari Cina, dari Jepang, itu kita dapat trio ledakan likuiditas. Dan kalau sepemikiran dengan tesis yang Revolut Group ya selalu bilang kalau likuiditas global itu mendorong performa aset berisiko, ya 12 bulan ke depan nih, setahun ke depan ya kita bakal ngelihat performa yang luar biasa menjanjikan. Dan itu nggak perlu jauh-jauh kita ngelihat ke yang kripto dulu. Kita lihat aja yang emas ya, yang konsisten merangkak ke all time high baru terus-menerus. Ini chart harga emas sejak tahun 2008. Dengan candle mingguan kita lihat weekly ya, bener-bener yang bisa menghambat pasar. Ya kalau kita lihat sekarang kontranya dari sisi makro adalah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Dan cuman kalau ngomongin soal geopolitik dan perang ya, kalau kekhawatiran kita juga udah bukan soal pasar lagi mikirnya, pasti mikirnya tentang saudara-saudari kita yang ada di sana yang jadi korbannya, sama takutnya kalau dampaknya merembet ke Indonesia. Jadi itu dari sisi makro. Nah untuk dari sisi kriptonya sendiri, apakah ini saatnya kita ngambil posisi kembali? Inikah koreksi terakhir di tahun 2024? Nah selama beberapa minggu terakhir itu pasar kripto rasanya mengalami perubahan sentimen dan selera risiko ya. Jadi kita mengingat nih faktor makro di atas tadi kan ada perilaku yang mungkin bakal berlanjut sampai ke kuartal 4 tahun ini sampai menuju tahun 2025. Dan itu karena beberapa minggu lalu kan kita lihat struktur pasar tuh buruk. BTC itu terus-menerus lower high, lower low, dan itu arus ETF-nya mengering, terus altcoins-nya dibantai, terus pasar kripto ketinggalan, sementara pasar-pasar yang tradisional aja cetak all time high baru terus. Tadi kita baru aja lihat chartnya emas. Jadi semuanya itu tampak suram beberapa minggu lalu, apalagi dibandingin sama awal tahun 2024 yang kayak kesannya 2024 up only. Jadi sentimen pasar udah berubah nih, lumayan cepat juga. Gimana strukturnya sekarang? Kalau kita ngelihat di chart year to date, ini dari tanggal 1 Januari 2024, kita lihat BTC setelah sekian lama, dia lower high, lower low, itu akhirnya bisa masuk ke tren yang semoga berubah. Dan ingat beberapa bulan lalu, ada banyak yang ngomong di Twitter sama di beberapa medsos lain, di YouTube juga kita bahas, ada likuidasi terbesar sejak FTX collapse. Kita pikir kayak lah FTX collapse kan bear market kemarin bottom, kok bisa ada likuidasi terbesar di tahun ini. Dan itu ternyata gara-gara orang kegocek kemarin pas BTC nyentuh $50.000 lagi. Jadi sejak itu BTC sekarang mencetak semoga ya higher low dan higher high, dan itu semoga lanjut. Karena bahkan selama koreksi terbaru ini yang gara-gara perang dan geopolitik, itu kita ngelihat masih di higher low, masih di higher high juga. Jadi kalau asalkan BTC dapat support yang kuat nih di wilayah $61.000, $62.000, sejauh ini sih begitu ada kekuatannya, meskipun rada ya ke bawah dikit 60 ribuan, struktur pasar BTC masih bullish, masih bisa dibilang kita kalau mau naik ke kisaran 70.000 pada waktunya nanti enak. Cuman kalau misalkan koreksinya lebih rendah lagi, itu juga bukan berarti kiamat. Misalkan kayak sub 60k gitu,
cuma nambah tekanan aja untuk potensi tren naik yang baru, tapi bukan berarti kiamat kalau ternyata lebih rendah. Dan minat ETF, ini kita berlanjut ya soal ETF yang spot produk yang baru aja tahun ini, itu juga mulai kembali karena BTC kita lihat ada tahap pemulihan. Ini chart dari Delphi Digital yang melacak arus baru ETF spot untuk Bitcoin yang perharinya, dan itu dia diikutin sama chart yang warna putihnya harga BTC. Jadi akhirnya ada tanda-tanda kehidupan nih di produk ETF Bitcoin. Beberapa minggu terakhir ada arus masuk yang bersih, beberapa hari jumlahnya itu juga besar, sejak bulan Juli itu lumayan terbesar. Jadi ini disambut hangat sama pasar karena kan daya tarik ETF kripto tuh kayak beberapa bulan terakhir tuh sempat menurun. Dan kalau kita lanjut ke yang Ethereum, ini juga sama untuk produk ETF spot yang Ethereum, kita lihat dari arus perharinya itu bahkan melihat tanda-tanda kehidupan juga. Walaupun sayangnya angka untuk yang ETH ini sangat mengecewakan dibandingkan sama produk yang BTC tadi. Tapi setidaknya ada beberapa aktivitas, lumayan lah daripada nggak ada yang beli sama sekali sejak peluncurannya ETF spot Ethereum. Dan kalau ngomongin soal ETF spot, ini baru aja saya lihat di Twitter ada BlackRock habis presentasi. Dan BlackRock ini presentasinya menarik karena slides-nya mereka itu bahas poin-poin yang keren sih di kalangan orang-orang yang nonton itu. Karena Jay Jacobs ini salah satu perwakilannya membagikan kalau kacamata BTC di hadapan aset global lainnya kayak US dollar, Treasury AS, sama emas, itu katanya Bitcoin punya karakter yang serupa dengan mereka. Nah, kemudian di slide lainnya dia bilang katanya volatilitas BTC itu terus menurun sementara nilainya terus naik. Dan itu mirip dengan emas yang katanya korelasi BTC sama saham tuh cukup rendah. Nah, kemudian dia lanjut sama kripto yang dia bilang bagus. Sejauh ini yang dia bahas BTC sama ETH, dua yang dia udah punya produknya. Jadi karena kripto bagus, dia nyeles ke para customernya BlackRock. Nah, itu 3 slide di situ. Kemudian ada bahasan soal diversifikasi portofolio, di mana kalau kita punya BTC alokasinya kecil sekalipun, itu dampaknya lumayan ke return portofolio kita. Nah, terus dia akhirnya ngasih ada contoh portofolio warga Brazil yang terdiversifikasi dengan BTC di dalamnya. Kemudian dia kasih sedikit saran di akhir, kalau pengen mitigasi volatilitas jangka pendek, ya perlu hold Bitcoinnya jangka panjang. Dia bilang setidaknya lebih dari 3 tahun itu mantep lah, enak posisinya. Terus ya di sesi Q&A tanya jawab, ada orang yang nanya kayak apakah Bitcoin bakal to the moon, terus dia bilang wah nggak bisa jawab. Tapi intinya dia bilang ini hanya baru permulaan aja untuk aset digital, khususnya Bitcoin sama Ethereum. Dan kalau di luar aset kripto besar yang utama, yang BTC sama ETH yang udah punya ETF spot, kita juga melihat rally harga altcoin yang menakjubkan sebenarnya selama beberapa minggu terakhir. Dan kurang lebih setiap kategori aset kripto tuh cukup solid hijau 30 hari terakhir. Jadi sebulanan September itu ada beberapa nama sih yang menonjol di kategori L1 sama di kategori AI. Dan selera memes itu juga tampak muncul dengan rasa lapar yang kalian bisa lihat sendiri sih. Nggak perlu ditanya, orang Republik Rupiah aja bahas 2 video terakhir tuh tentang memes gitu kan. Yang satu kelihatan jelas di judul sama thumbnailnya, tapi yang di buyout season ini juga sebenarnya tentang meme coin super cycle. Jadi selain memes jadul yang mengalami rally kuat yang kayak Doge gitu, kita juga menyaksikan ada gelombang-gelombang memes yang baru yang masuk ke pasar. Dan ini mengingatkan kita sama periode waktu Oktober 2023 sama Maret 2024, pokoknya akhir tahun lalu sampai awal tahun ini, itu bandingin deh. Karena ada memes-memes juga yang muncul beberapa bulan terakhir tapi mati dalam hitungan hari. Nah, sedangkan yang memes gelombang baru yang mingguan belakangan ini itu beda banget. Selera risikonya di pasar tuh kayak kentara banget, orang lebih berani ngedijen. Dan itu bisa kita lihat juga dari sisi aset kripto, misalkan di Binance ya sebagai exchange yang terbesar. Itu kan kita bisa ngelihat volume perdagangan dia. Trading selama 24 jam terakhir di Binance itu apa aja sih? Coba kita exclude, kita singkirin yang kayak Bitcoin, kita singkirin yang kayak stablecoins ya. Itu udah ada aset altcoins yang kayak Ethereum, Sol, sama Sui, itu lumayan. Terus sama gara-gara kemarin ada airdrop Eigen, jadi orang-orang pada trading. Dan XRP yang udah jadul sebenarnya masuknya ke memes aja sih sekarang. Kalau ngomongin XRP, itu 6 dari 10 yang top 10 bener-bener memes. Jadi entah itu dalam bentuk PP, dalam bentuk Wave, dalam bentuk Nero,
kemudian ada Doge, ada Bonk, ya kan. Jadi ada Shiba. Jadi ya apa artinya? Ya kalau artinya yang eigen tuh karena baru masuk pasar aja, jadi orang akhirnya bisa trading. Tapi kalau contoh lainnya tuh bukti kalau di pasar kripto sekarang sentimennya berubah. Mulai muncul tuh jiwa-jiwa orang yang cari adrenalin itu mulai bangun, dan beberapa bulan ke depan menurut kami jauh lebih menarik daripada beberapa bulan kemarin yang udah lewat. Dan leverage ini kita kalau mau ngelihat dari data funding APR, itu leverage masih jinak banget sejauh ini. Orang belum pada gila-gilaan nge-leverage, dan ini belum seperti tahap euforia pas lagi fasenya bull market. Anggap nih kalian ngelihat ya, warnanya jinak nih, warnanya masih dingin. Kalian bandingin sama contoh ada orang yang nge-screenshot di bulan Februari kemarin. Ya beda banget, panas banget orang kalau leverage-nya itu luar biasa ganas, dan ini kita masih baru mulai. Jadi lupakan zaman likuiditas yang seret, kita perlu ubah pandangan kita. Udah masuk nih ke kuartal akhir tahun 2024 dengan dukungan dari 3 sisi makro tadi, kemudian di pasar kripto juga udah ada struktur yang bagus. Ya ada kontranya yang bakal menghadang kita, ketegangan geopolitik, tapi apakah kita sudah ambil posisi yang nyaman? Itu mungkin pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke guys, sekian video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Tabel Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!